Harimau Melaya keluar dari Piala AFF. Bagi kawan-kawan yang terlepas, Malaysia hanya mampu seri dengan negara jiran semalam. Tapi jujur cakap, Singapura nasib baik tak kena bantai 3 atau 4-0. Bermula dari minit pertama, kitalah yang mengawal game. Possession kita pegang, serangan demi serangan diatur dan banyak peluang dicipta untuk menjaringkan gol. Dari situasi one on one kepada terkena palang dan terlepas 2 peluang keemasan hasil bola muntah. Rugi doh. Apa benda ni weh? Fans Malaysia nekat melakukan kejahatan demi nonton AFF. Buset dah guys. Waduh guys, ni banyaknya yang nge-tag gua ya. Banyak banget yang nge-tag gua gitu ya. Bang tolong bahas ini bang. Ada fans Malaysia katanya nekat melakukan kejahatan demi nonton AFF. Oke, kabar ini tentu saja akan membuat fans Harimau Malaya kecewa sekaligus sedih karena timnas Malaysia harus angkat koper pulang kampung terlebih dahulu setelah berhasil ditahan imbang oleh timnas Singapura 0-0. Tentu saja ini hasil yang sangat menyakitkan buat Harimau Malaya dan juga supporter Harimau Malaya. Assalamualaikum semua. So hari ini berapa gol Malaysia boleh buat? Wow. Kita teka skor tengok ini sebelum berapa penyokong punya expectation ya? Jom. Penasaran saya. Prediction saya malam ni Malaysia menang 3-1. Wow. Abang pula macam mana? Saya rasa 2-0. Wow. Ini adik rasa berapa gol boleh dapat? Malaysia 3, Singapura 1. Woi. At least 2-0. Saya rasa Fergus boleh. Yang tu saya nak kali ni mungkin pengumuman dia jadi kali ni. Berapa kosong? Berapa satu ke apa? 3-1. 3-1? Weh, ramai hari ni 3-1 Malaysia 3. So, adik pula? Saya 3-2. 3-2? Malaysia 3. Okay, so expectation saya malam ni mungkin Malaysia 2, Singapura 0. Wow. Kakak pula? Ekspektasi ya. 3-0. Yakin Target rakyat Malaysia bukan AFF, tapi kelayakan Piala Asia dan pemain kacukan grade A tahun hadapan. Lagian bukan full squad. Indonesia jangan happy atau kurang cerdik ya. Hari ini Malaysia, esok Indonesia pula. Tidak bisa. Bukan rezeki Harimau Malaya tahun ni. Tak apa, kita tengok jiran kita cemana dengan Filipina esok. Kalau Konoha kalah, jangan cakap pemain muda ya. Selanjutnya baca sendiri guys. Memang geram dan sedih cara main Harimau Malaya. Tidak seperti lawan Thailand. Meyakinkan perubahan posisi Hakimi sepatutnya tidak berlaku. Dia keseorangan lambat dibantu menyebabkan serangan Malaysia tumpul. Tidak meyakinkan, berbanding Singapura lebih berbahaya. Dan itulah rizki Singapura. Dapat berbanding Malaysia, palang gol dan tersasar jauh. Tetap semangat dan berjuang. Belum ada rizki, sabar. Indonesia pun belum tentu juga. Namanya juga permainan. Asalkan tak kalah oke lah tuh. Ini tunggu-tunggu. Setelah sekian lama, ini yang saya tunggu-tunggu. Apa reaksi supporter Malaysia ketika melihat timnya harus pulang lebih awal? Ujung-ujungnya nama Indonesia disangkut paut terus. Aduh, ini yang konyol sih. Malaysia yang pulang lebih awal, ya timnas Indonesia jadi bahan topik pembicaraan, malah disumpahin wah yang aneh-aneh. Harimau Melaya keluar dari Piala AFF. Bagi kawan-kawan yang terlepas, Malaysia hanya mampu seri dengan negara jiran semalam. Tapi jujur cakap, Singapura nasib baik tak kena bantai 3 atau 4-0. Bermula dari minit pertama, kitalah yang mengawal game. Possession kita pegang, serangan demi serangan diatur dan banyak peluang dicipta untuk menjaringkan gol. Dari situasi one on one kepada terkena palang dan terlepas 2 peluang keemasan
perampasan hasil bola muntah. Rugi doh. Kepada pemain Harimau Malaya dan jurulatih sementara, abang tetap respect dengan korang. Walaupun banyak dugaan sepanjang Piala AFF ini, pemain utama tak ada. Kena juga guna pemain kat posisi bukan natural mereka. Line up asyik berubah kerana player kena main untuk klub dan juga negara. Siap ada yang kontrak ditamatkan pasal member nak mewakili Malaysia. Untuk abang, mereka dah buat yang terbaik untuk lencana di dada dan perlu diberi kredit. Pau Mati dalam jangka masa yang pendek juga telah jumpa formula yang berkesan dan jelas kita nampak peningkatan dalam 2 game yang terakhir ini. Terima kasih bos. Dan juga kepada Ultras Melaya dan fans yang turun Bukit Jalil semalam. Terbaiklah. Ini barulah penyokong sejati, bukan keyboard warrior yang pandai kutuk saja. Apa benda ni weh? Ada 2 lah yang saya tanggapi. Yang pertama, Singapura beruntung tidak dibantai 3-0 yang namanya imbang ya imbang. Mau peluang sebanyak apapun tapi tidak bisa mencetak gol, ya sudah. Akui saja kalau imbang, hasil imbang, selesai, titik. Tidak ada kata bilang Singapura beruntung gini. Yang kedua, ya supporter Harimau Malaya yang menghadiri itu sekitar 31.000 lebih orang yang menghadiri mendukung. Ya, tapi sayang belum sesuai ekspektasi mereka. Kok bisa? Usai gagal lolos ke semifinal Malaysia saat melawan Singapura dan berada di peringkat ketiga di fase grup, Malaysia langsung serang timnas Indonesia. Malaysia langsung sindir keras timnas Indonesia dan membanggakan perolehan 1 piala ciki yang pernah didapatnya. Gila, sumpah ini lucu. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, Malaysia harus angkat koper terlebih dahulu setelah seri saat melawan Singapura. Dengan hasil ini, Malaysia ada di peringkat ketiga di fase grup ini. Dan apa lucunya? Fans Malaysia langsung sindir keras fans Indonesia, timnas Indonesia, dengan membanggakan 1 trofi yang pernah didapatkan di Piala AFF ini. Padahal Piala AFF ini merupakan piala ciki. Nggak ngerti saya gimana pikiran fans Malaysia ini. Awalnya saya nggak percaya dengan berita ini, tapi setelah saya cek, coba kalau kalian nggak percaya, bacotan fans Malaysia di akun One Football milik Malaysia. Yang terpenting bagi admin dia, at least kita ada 1 trofi. Ini saya bacakan ya. Yang terpenting bagi admin, at least kita ada 1 trofi berbanding dengan pasukan Timur Leste yang tiada trofi Piala AFF. Saya awalnya, wow, ini untuk Timur Leste gitu. Ya mungkin. Ya wajar lah, ini bukan timnas Indonesia. Tapi lihat komennya. Emang ada yang sudah selevel Piala Asia tapi nggak punya trofi Piala AFF. Oh, Astagfirullah, ini masih 1 trofi loh. 1 trofi Piala Ciki lagi. Nggak tahu timnas Indonesia lagi berjuang di Piala Dunia, tahu nggak? Gimana menurut kalian dengan fenomena ini? Mari kita ketawa bareng. Tulis di komentar. Mungkin akan ada komen dekat bawah, "Bang, kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final?" Seperti yang saya jangka dalam video bulan lepas, Malaysia tidak lepas group stage. Okay? Tidak layak ke semifinal kerana sekadar seri 0-0 dengan Singapura. Okey, jom kita sembang sikit pasal perlawanan menentang Singapura ni. Sebelum tu, korang yang minat di konten-konten bola sepak, tekan follow dan tekan. Mantap. Shots on target 5, shots 20. Kena palang aku tak tahu berapa. Possession lebih banyak daripada Singapura. Passing pun jauh lebih banyak. Malaysia sebenarnya agak control the game semalam, tapi finishing mengecewakan. Okey, kita hanya memerlukan 1 gol sahaja untuk layak ke sebenarnya sih. Pun orang tak boleh buat. Okey, tapi aku tak tahulah budak-budak Singapura ni diorang baca jampi apa. Palang semalam memang betul-betul menjadi penyelamat untuk tim Singapura.
Malaysia, bola depan mata. Kena palang. Out of target. Apa cerita korang ni? Tapi game semalam bukanlah terburuk daripada skuad Harimau Malaya. Dan kita kena ingat, ini skuad yang tidak siap. Banyak player-player utama yang tak ada, persiapan pun kurang. Macam yang aku bagi tahu dalam stitch video awal-awal tu, aku dah jangka dah benda ni. Kita bukanlah favourite nak menang ke, nak pergi final ke, tidak. Dan inilah yang selayaknya. Apa benda ni weh? Fans Malaysia nekat melakukan kejahatan demi nonton AFF. Buset dah guys. Waduh guys, ni banyak yang nge-tag gua ya. Banyak banget yang nge-tag gua gitu ya. Bang tolong bahas ini bang. Ada fans Malaysia katanya nekat melakukan kejahatan demi nonton AFF. Nih guys ya. Jadi guys, kejadian ini guys terjadi sebelum Malaysia kontra Kamboja cuy. Buset dah, ada supporter Malaysia guys yang nekat melakukan kejahatan ini guys dengan cara merampok dan juga menewaskan seseorang gitu ya. Buset dah guys, kok segitunya banget guys ya. Segitunya banget. Dan korbannya adalah seorang wanita cuy. Buset dah. Dan guys, yang barang yang diambil adalah sebuah emas guys, lalu digadaikan untuk membeli tiket melawan Kamboja cuy. Buset dah guys, sangat-sangat disayangkan guys, sangat-sangat disayangkan guys. Revolusi dari Harimau Malaya ini guys harus dijelekan dengan adanya perilaku kejahatan ini guys. Dan juga kemarin bentrok gitu ya versus Thailand lagi. Semoga aja guys ya, semoga aja di Indonesia nggak ada kejadian kayak gini cuy. Ini sangat miris sekali ya, ada supporter seperti ini. Waduh, jangan terjadi di Indonesia. 20 percubaan, 5 on target, 2 terkena palang. Apa cerita 90 minit di Stadium Nasional Bukit Jalil? Jom aku kongsikan. Tamat perjuangan Harimau Malaya di Piala ASEAN 2024 selepas seri 0-0 menentang Singapura. Keputusan yang pahit untuk ditelan, tetapi banyak pengejaran yang boleh dihadam oleh semua player Harimau Malaya, termasuk our next coach Peter Skalomowski. Secara tidak langsung dalam kesempitan Pau Marti untuk memilih player, kita dapat melihat bakat baru seperti Harith Haikal, Ferguson dan ramai lagi yang bakal menjadi tonggak Harimau Malaya. Apa pendapat korang tentang game tadi? Tak ada luck atau memang tak layak menang? Cuba komen sikit dan jangan lupa follow guys. Malaysia seri 0-0 dengan Singapura. Walaupun Malaysia seri 0-0 dengan Singapura, Malaysia tersingkir daripada Piala AFF Asian Mitsubishi Electric 2024 sekaligus menyaksikan Singapura bersama dengan Thailand mara ke separuh akhir kejohanan daripada kumpulan A. Okey, Malaysia banyak menguasai perlawanan tadi tapi dihampakan dari segi finishing. Okey, Singapura mereka bermain secara bertahan dan mereka berjaya mempertahankan kelebihan mereka sampai tamat peranan sekaligus mara ke separuh akhir walaupun seri 0-0. Okey, Malaysia banyak membuat urgensi di second half. Lebih banyak menyerang, lebih banyak hantar bola, pump bola secepat mungkin dalam kawasan lawan. Malah Malaysia juga mencuba mendapatkan gol melalui set piece, free kick, corner kick dan juga throw in jauh masuk dalam box lawan, tetapi dihampakan dari segi aspek finishing. Malah decision making player Malaysia agak lambat tadi. Lambat dalam nak mengalihkan bola dan juga lambat dalam nak hantar bola ke kawan. Ini menyebabkan ketika Singapura bertahan di low block defense, mereka berjaya compact defense menutup ruang serangan Malaysia. Dan ketika pemain Malaysia decision making lambat di middle block tengah, pemain Singapura berjaya pressing pemain Malaysia sekaligus memaksa pemain Malaysia membuat kesilapan, salah passing, hilang bola dan membuat foul yang tak sepatutnya. Jadi itu yang menyebabkan Malaysia susah jugalah dalam nak buat game tadi. Okey, walaupun overallnya bagi aku Malaysia bermain tak teruk, Malaysia bermain dengan agak okey, tetapi itulah peluang nak menang tu ada tapi dihampakan dengan aspek penyudah dan Singapura berjaya mempertahankan kelebihan gol mereka sampai tamat perlawanan. Itu je lah pendapat saya. Apapun okey. Ada perbedaan yang sangat kita lihat jelas sebelum kompetisi ini resmi diselenggarakan. Yang pertama dari Timnas Indonesia itu kita semua sudah tahu tidak akan menurunkan skuad intinya di kompetisi ini karena kita tahu bahwa skuad inti lagi berjuang di kualifikasi Piala Dunia
Dan akan sangat disayangkan kalau diturunkan pemain inti. Kalau cedera, itu akan rugi buat kita. Yang kedua, ya ini adalah ajang regenerasi persiapan untuk Piala ASEAN atau ASEAN Cup yang akan diselenggarakan di tahun depan ya. Nah, sedangkan Malaysia mereka penuh percaya diri, apalagi kaptennya berkata akan memulangkan Indonesia lebih awal. Padahal di pengisian grup itu beda grup, Indonesia di B, Malaysia di A. Ya tidak apa-apa lah, mereka teruslah dengan kesombongan mereka sendiri ya. Mau ke lapangan ya? Kalau misalkan mau ke lapangan, gue titip salam sama adek gue ya, suruh nemuin gue. Gue gak mau ke lapangan. Terus mau kemana? Mau pulang. Gue gak lolos semifinal. Suka ketawanya itu. Kok bisa gak lolos sih bro? Padahal ya, lu udah serius pengen juara loh. Panggil pemain berpengalaman, panggil pemain naturalisasi, bisa-bisanya lo gak lolos. Awas lo ya, gua doain adek lu gak lolos juga. Ya emang gua pikirin mau lolos atau enggak, yang penting tuh adek gua punya pengalaman. Oh iya, satu lagi, kalau adek gua gak lolos semifinal, gua masih ada kesempatan di Piala Dunia loh. Lah elu nonton doang. Oke, teman-teman semua, ya Malaysia pulang kampung, angkat koper, pulang kampung, liburan lebih dulu. Ya, kita dukung timnas Indonesia supaya mereka bisa berjuang lebih kuat lagi.